Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan terbesar dalam hidup adalah iman. Sesungguhnya kekuatan-kekuatan yang lain bisa dikalahkan dengan keimanan. Jika memang orang itu betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian selama hidup pasti akan selalu ada. Dan tidak ada yang namanya orang tidak diuji. Dalam menghadapi berbagai ujian dakwah, maka perlu beberapa sikap yang harus dimiliki oleh kita. Ujian berupa hujan, maka perlu punya mobil. Kalau perlu. Atau minimal beli jas hujan lah. Untuk dakwah. Gitu. Untuk dakwah, niatkan untuk dakwah. Gitu. Berapa banyak ikhwah kita ya yang sudah makmur ya. Sudah punya mobil, udah punya motor. Kok masa nggak bisa sih beli jas hujan aja? Ini pengaruh iman ya. Jadi iman itu. Ketika iman kuat, bahkan mereka sengaja hujan-hujanan untuk menghadapi di medan pertempuran ya. Luar biasa gitu. Nah, adanya muhayyam itu melatih supaya kita itu punya mental baja dalam menghadapi dakwah. Ketika kita ditugaskan dakwah yang jauh, bagaimana caranya kita harus sampai, harus berapa jam kita harus sampai ke situ, terus pakai apa yang kita pakai untuk sampai ke tempat itu, harus di manajemen dakwah namanya. Dakwah yang begitu agung tanpa manajemen dari pribadi kita untuk melakukan suatu aktivitas pertemuan, maka akan terjadi sebuah kegagalan gitu. Jadi datangnya Anda ke sini, datangnya saya ke sini sebenarnya sudah dimanage oleh diri kita. Oh, saya harus sampai ke sini jam segini, pertemuan jam segini, pulang jam segini. Oh, suatu saat ada pulang yang telat gitu. Karena tuntutan dakwah saya harus siap gitu. Nah, seperti ketika tuntutan dakwah Anda harus menikah lagi, ya harus siap gitu. Itu kan perjanjiannya dengan akhwat begitu kan ya. Umi gimana kalau tuntutan dakwah Umi harus di madu. Oh, siap Bi gitu kan. Itu namanya tantangan dakwah yang enak ya. Ketika harus berpisah, Mi 3 hari ya saya nggak pulang. Apa jalsah ruhiyah itu. Ya itu resiko dakwah harus kita lakukan. Nah, dalam menghadapi berbagai ujian tersebut ada beberapa yang harus dilakukan seorang mukmin, yaitu tentu memperteguh keimanannya. Jadi merasa yakin bahwa Allah akan menolong pertolongan, akan datang pertolongan kita. Kalau kita belum pernah merasakan kesulitan dalam menjalani dakwah ini, kemudian kita mendapatkan pertolongan Allah, berarti kita belum merasakan nikmatnya dakwah gitu. Jadi kalau dakwah itu semakin sulit, berarti semakin untung buat di akhirat kelak. Nah, tapi kita tidak mencari kesulitan ya, cari yang mudahan. Tapi gitulah sunnahnya katanya. Kalau ahli sufi mengatakan yang di dunia kenyang di akhirat akan lapar gitu kan. Kitab-kitab sufi mengatakan di dunianya udah senang, di sana akan susah katanya. Kapan senangnya kita di dunia digituin ya. Tapi itu kenyataannya seperti itu. Ya, banyak orang yang nanti di sini hebat menjadi pejabat, tetapi nanti di sana menjadi hina gitu. Karena tidak bisa mempertahankan jabatannya, amanah, apalagi korupsi ya. Gitu. Banyak orang yang di sini kaya megah, di sana nanti di akhirat jadi miskin. Maka dalam sebuah nasyid kan dikatakan, inilah dia jalan kita, jalan kemenangan dan kejayaan, jalan kemiskinan tuh.
yang di hadapannya ada kekayaan. Jadi kekayaannya nanti aja lah. Lagi di surga gitu. Kalau kita untuk perjuangan dakwah harus jual mobil ya, jual lah buat dakwah ini. Jual motor gitu. Itu subhanallah ya. Tapi akan digantikan dengan berkali-kali lipat gitu. Gitu. Expo. Ya. Masya Allah. Gitu. Expo harus di inilah diusahakan lunas gitu dengan cara apapun gitu. Insya Allah Allah akan kasih yang lebih banyak lagi. Nah, jadi kita harus merasa optimis bahwa akan datang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Jadi kemenangan seorang dai ketika dia bisa merekrut dai lagi. Walaupun satu, kata Imam Ali, siapa yang bisa menunjukkan satu orang, maka ibaratkan dia lebih baik daripada onta merah, gitu kan? Jadi tugas kita ini merekrut minimal 1-2 orang yang ada di lingkungan kita atau yang mau aja. Kira-kira yang kita Hanif gitu ya. Terus kita coba. Atau Ustadz Ali, kamu Jid di Mandalawangi 20 tahun dapat apa katanya? Mana matunya katanya? Waduh, riat ya. Tebuka matu nih. Gitu istilahnya. Nah, inilah ketika kita sedang merekrut orang, maka akan dihadapkan oleh tantangan-tantangan tadi. Pertama, mungkin dari cara kita bahasanya harus diperbaiki, ya kan? Kemudian sikap kita, terus cara memasukkan dia ke dunia dakwah bagaimana. Kan obrolan-obrolan kita kan pertama harus yang biasa, kemudian kepada obrolan Islam, kemudian pada obrolan dakwah gitu. Jadi kita kalau ngobrol pun di manage. Nih saya pertama ngobrol sama dia nih tentang ini aja dulu deh. Dia orang pertanian, tentang pertanian gitu. Setelah itu masuk nih. Ayat pertanian itu apa? Pak, maaf ya Pak ya. Bapak pernah dengar nih ayat ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Masukin. Jadi memang dakwah fardhu itu harus dilakukan dari sekarang lagi. Dulu udah pernah melakukan, lakukan lagi gitu. Jangan sampai kita ini lengah gitu. Ya, jadi dari obrolan tentang biasa, terus masuk obrolan tentang keimanan. Ya tidak letterlek ayatnya nggak apa-apa. Yang penting yang kita ucapkan adalah ayat-ayat Allah tadi, walaupun tidak disebutkan. Seperti Haji Omair ya, dia membacakan tidak pernah menyebutkan ayat-ayat Allah, tapi dia memasukkan dengan sebuah nada ya, subhanallah. Nah yang kedua yaitu segera mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un setiap mendapatkan musibah. Beda ya kalau Abu Bakar itu mendapatkan jabatan itu musibah, maka Abu Bakar mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi nih saya nih dikasih amanah. Nah, itu. Tapi kalau kita mungkin alhamdulillah ya. Iya, bertambah penghasilan. Jadi sebenarnya kata Allah itu semua udah takdirnya, tergantung sikap kita gitu. Kalau kita menghadapi dengan menyebut musibah ya itu urusan kita. Sebenarnya Allah memberikan ujian semuanya. Mau baik buruk sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat lagi yang ketika mendapatkan amanah, yaitu siapa? Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ketika sulit mencari seorang bupati gitu ya. Ada yang mengusulkan udah anaknya aja katanya. Tapi Umar dengan serta-merta mengucapkan jangan, innalillahi wa raji'un kan. Sehingga luar biasa gitu. Sikap orang-orang soleh itulah yang harus kita kita teladani. Sekarang malah anaknya.
Yang ketiga itu. Ketiga, sikap yang harus dimiliki seorang mukmin adalah yaitu sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian. Ini. Benar kita harus sabar menghadapi ujian itu memang sungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya pahala besar bersama dengan besarnya cobaan gitu. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Bagi siapa yang membenci, maka dia akan mendapatkan kebenciannya. Jadi semakin sulit misalnya kan sebagai anggota dewan gitu. Tujuannya kan dakwah, bagaimana merekrut orang dalam kapasitas yang lebih tinggi. Tetapi dia jadi dewan, selama jadi dewan gak pernah merekrut orang, berarti tujuannya sudah belum tercapai gitu. Nah nih, malahan jangan sampai terbawa dengan budaya-budaya yang tidak islami gitu, yang menghancurkan ini. Jadi tujuan dewan sebagai dewan itu adalah dakwah di parlemen gitu. Itu bukan hanya membuat aturan saja, tetapi bagaimana mewarnai pribadi-pribadi yang ada di parlemen gitu. Makanya ketika mau jadi dewan harus hafal 6 juz. Itu kan minimal hadis arba'in nawawi ngelotok. Nah itu minimal puasa Senin Kemis, itu kan ada aturan-aturannya, kurikulumnya sebagai dewan itu. Nah, artinya apa? Sebagai benteng untuk menghadapi ujian-ujian yang datang gitu. Karena ujian yang datang lebih berat. Ujian dakwah di parlemen dengan dakwah di kalangan umat jauh lebih berat dakwah di parlemen. Makanya antum sebagai dewan guru maka dakwahnya di guru itu. Aduh. Coba lebih nyantai. Lebih nyantai. Ya, itu sangat sulit ya di kalangan guru kita ngajak sholat berjamaah ya sulit. Itu sulit, oh, masya Allah dakwahnya gimana ini ya, karena mereka sudah faham tapi mereka tidak punya ghirah untuk kebersamaan dalam mewujudkan nilai-nilai Islam tadi. Nah ini, alhamdulillah kita di sini tuh mewujudkan ghirahnya itu. Ghirahnya itu sangat penting gitu. Karena siapa yang semangat dalam kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi gitu. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, kebaikan, cobaan, keburukan adalah cobaan juga. Itu. Kacamata kita harus seperti itu. Itu. Nikmat yang Allah berikan, yang mana lagi yang engkau dustakan, gitu kan? Jadi betul-betul itu. Nah, ketika orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dalam kehidupan sehari-hari semestinya seorang muslim telah akrab dengan bacaan kalimat tersebut, kerap kali mengucapkan saat mendengar atau ditimpa musibah. Jadi dibiasakan. Ini mah ya Allah. Musibah padahal musibah kecil ya. Katanya kecil lah, belum sampai tenggorokan. Besar. Iya, masya Allah ya. Nah ini. Nah, bahkan nanti kata seorang murabi kemarin mengatakan, orang yang di dunia ini sakit, kemudian dia sabar, nanti orang yang di dunianya sehat itu akan iri sama orang yang sakit tadi. Kenapa iri? Karena dia dapat pahalanya lebih besar dibanding kita gitu. Itu. Dokter Hobes bilang begitu kemarin. Emang ada dalilnya gitu. Jadi orang yang di dunianya ini ngelihat orang sakit ya gitu ya. Tapi orang sakit ini sabar, nanti ketika di akhirat kita akan iri. Kenapa saya gitu? Pahalanya lebih besar gitu. Nah ini. Nah itulah barangkali ada 3 kriteria untuk menghadapi kita dakwah yang semakin hari semakin perlu kita perjuangkan. Minimal dari diri kita dulu ya. Jangan sampai kita keluar dari lingkaran lah gitu. Itu juga berat itu. Berat sekali itu. Seperti itu berat karena apa? Kehidupan tantangan makin enak gitu. Iya kan?
Apalagi murabinya nggak mau negor, lah, datang is dewasa iya cenah. Akhirnya banyak yang muntaber, mundur tanpa berita gitu, sedikit. Pokoknya kalau udah nggak likot 3 kali udah seneng. Udah pasti mundur tanpa berita gitu. Mohon kita susah ya membinanya. Makanya satu orang kader dakwah itu nilainya sangat besar gitu. Nah, nilainya sangat besar. Kata Ali tadi, lebih baik daripada onta merah. Jadi kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dihargai seperti itulah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika hadir di majelis disebut-sebut namanya. Yazid orang baik, Hadi orang baik, gitu kan? Pak Anhar orang baik. Di samping malaikat itu disebut kita orang-orang baik. Masa kita keluar dari majelis jadi orang jelek, gitu kan? Gak mau kan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Nabi, kami rindu kepadamu. Ya Nabi, hadirlah dalam impianku. Ya Nabi, kami rindu berjumpa denganmu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, kami berharap mendapatkan syafaatmu. Amin ya rabbal alamin.